tadi agak ada sedikit dilema ya tadi. Ada kejadian yang tidak terduga, lagi gempa buat beberapa teman-teman yang ngerasain. Pertama-tama kayaknya kemarin aku diminta sama teman-teman Tokopedia Academy untuk ngobrol bareng sama teman-teman dari Atma Jaya, ngomongin soal sosial media. Kayaknya tapi kalau kita terlalu bahasanya formal, agak kurang fun gitu ya, karena dapat kesannya nanti jadi kayak kuliah banget gitu. Jadi mungkin kalau ditanyain aku bakal ngapain, di sini aku bakal share aja sih sebenarnya gimana sih seluk-beluk sosial media, terutama untuk sosial media spesialis di sebuah company e-commerce gitu. Aku akan pakai terms yang teman-teman kalian juga familiar kali ya, jadi nggak terlalu kaku. Kenalan dulu kali ya, biar nggak kalau nggak kenal maka ta'aruf ya kan. Boleh kenalin dulu. Nama aku Yudhistira Pradana. Sekarang aku jadi senior social media strategis di Tokopedia. Terus role-nya tuh ngapain sih? Kalau yang aku bisa jelasin, ceritain sedikit tuh orang yang suka bikin konten, yang nyiptain kalau kalian tuh nge-scrolling sosmed tuh, terus ada yang di likes, ada yang di komen, ada yang di share, ada yang di save. Nah itu strateginya tuh datang dari sosok social media spesialis gitu. Kita juga bantu bikin brief, kita juga brainstorming, kita juga searching idea, bahkan ada beberapa social media spesialis yang emang terjun buat ngerjain desain juga gitu. Nah, kita masuk aja kali ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kan ada sesi Q&A, jadi disimpan dulu ya pertanyaannya, kita ngobrol-ngobrol dulu soal sosial media. Pertanyaan yang sering banget ditanyain kemudian di industri sekarang nih, kerja, misalkan kalian lulus terus kerja di sosial media, jadi sosial media spesialis itu kenapa sih? Dan ngapain aja sebenarnya gitu. Nah, poin yang paling aku sering highlight adalah orang cari tahu soal sesuatu, misalkan kamu mahasiswa nian, sering kepoin mantan, sering kepoin gebetan, atau ngecek-ngecekin, ih ada maba lucu, gitu kan pasti pertama datang di sosmed. Nah itu juga yang dilakuin sama brand, karena sumber pertama untuk orang cari informasi terkait sebuah brand itu dari sosial media. Yang pertama itu social media ads dan social media comments. Setelah search engine. Jadi dari orang googling dulu baru masuk ke sosial media. Biasanya sih gitu. That's why working as social media specialist itu something yang big di marketing gitu. Terus kalau ditanya kira-kira kalau ngepoin tuh biasanya datang dari mana sih? Selain kalian ngepoin mantan kalian atau gebetan kalian lewat sekedar tanya-tanya temen, pasti ngepoinnya sosmednya, kayak nih orang ada post bareng sama pacar nggak ya? Itu sama juga yang dilakukan sama sebuah brand, kayak ngepoin competitors, ngepoin trends, ngepoin audiensnya itu dari sosial media gitu, daripada search engine, bahkan nomor satu social media, social networks gitu. Orang cari soal brand dulu nih di awal sini gitu. Nah, terus kita ngomongin habit kali ya, ngomongin habit orang main sosial media. Kalau aku mau tanya deh, boleh pada komen kan ya, kakak-kakak? Ya, silahkan. Yes, boleh pada komen ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ini mau ngangkat sambil komen ya. Aku mau tanya deh, dari kalian yang nggak punya sosial media siapa? Atau at least yang punya lebih dari 2 akun sosmed? Ada nggak? Pasti ada, mostly ada sih. Boleh nggak tulis yang punya Twitter, Instagram, dan TikTok mungkin? Ada nggak di sini? Pasti ada ya. Aku asumsikan yes, ada 6 bahkan ya kan. Ini ada ada yang punya 6, ada yang punya 3, bahkan di satu platform kayak Instagram aja ada yang punya 2 akun sampai 3 akun. Kayak satu akun yang emang beneran akunnya sendiri, satu akun buat jualan mungkin online shop, ada satu lagi akun yang biasanya buat ngepoin gebetan ya kan. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, habit ini secara riset, based on riset, itu orang tuh mainin sosial media itu secara rata-rata ya, itu 3 jam. Ini baru rata-rata. Ada yang sampai bahkan dalam sehari mereka akses sosial media 6-7 jam. Isinya scrolling TikTok, scrolling Instagram ya kan, atau nontonin YouTube, dan itu semuanya sosial media gitu. Dan rata-rata in total semua profil sosial media, satu orang itu punya lebih dari 10. Maksud aku gini, kayak punya akun Instagramnya ada 2 misalkan, TikToknya ada 2, YouTube ada 1 mungkin, terus punya Twitter 2 juga,
ada yang punya akun WhatsApp bisnis dipisah sama akun WhatsApp personal, itu juga termasuk social networks gitu. Nah, dari semua platform sosial media, 60% orang pakai sosial media itu buat tujuan kerjaan sekarang gitu. Apalagi di brand. Kayak kita punya sosial media kadang-kala nggak cuma sekedar buat personal, tapi juga buat urusan kerjaan. Kayak ngepoin, misalkan mau cari tahu nih yang lagi trending apa buat bikin sebuah konten. Kayak kemarin nih yang masih hangat sampai hari ini, kayak ada tagline kamu nanya, ya kan? Itu tuh sebuah virality yang biasanya brand pakai buat nge-craft sebuah konten di sosial media. Nah, itu adalah kerjaan dari sosial media spesialis. Kayak ada tren apa dan kira-kira kita bisa ngebikin konten kayak gimana nih pakai tren itu. Nah, makanya teman-teman bakal ngeliatin kayak misalkan di TikTok, di Instagram tuh kayak banyak yang pakai brand-brand tuh mulai pakai kamu nanya, ada meme kamu nanya kayak gitu terus sampai pada bosan ya kan, sampai pada muak sama kamu nanya gitu kan. Nah, itu adalah fenomena sosial media dan kenapa sosial media jadi sebuah hal yang hal yang menarik ketika kamu terjun di sosial media brands gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau role-nya di sosmed, di tim sosial media, di sebuah perusahaan atau di sebuah company e-commerce deh, itu kira-kira ada apa aja sih gitu. Yang paling mainstream yang aku tulis di sini adalah strategis, content writer, analis, kreatif, advertiser, kreator spesialis, sama community manager. Aku coba jelasin sedikit per role ini. Masuk ke poin strategis. Strategis itu di social media team role itu biasanya dia yang membuat plan campaign atau perencanaan sebuah campaign di sosial media. Kayak misalkan Desember nih. Oke, Desember kita ada momentum New Year's and Christmas gitu, yang paling besar momentumnya di Desember, liburan akhir tahun gitu. Nah, si strategis itu akan punya kerjaan buat gimana bikin plan dari awal bulan sampai akhir bulan. Kita mau bikin apa nih di sosmed? Kita mau bikin aktivitas apa di sosmed? Mau bikin konten kayak gimana? Kita mau pakai tema-tema konten yang seperti apa? Kita mau ngomongin apa? Nah, itu kerjaan strategis. Kemudian si strategis ini juga ngurusin juga nih, kira-kira kita butuh budget berapa ya? Dan kira-kira kita butuh kerja sama influencer nggak ya? Dan kira-kira nanti setelah selesai ini kita mau evaluasinya pakai apa? Ngukurnya pakai apa keberhasilan kampanyenya? Nah, itu strategis kerjaannya. Kemudian ada content writer. Content writer ini biasanya nerima brief dari strategis sudah bikin plan-nya nih, udah bikin plan campaign. Content writer akan nurunin plan campaign itu jadi sebuah konten. Dia yang kerjain konten. Oke, di TikTok aku mau bikin konten 1 hari 3 ngobrolinnya soal A, B, C, D. Atau kita mau bikin short form video di TikTok, di Reels. Aku mau bikin Twitter thread deh, boleh gitu. Nah, itu content writer. Kemudian ada analis. Analis ini yang ngebantu strategis dan content writer buat mencerna angka-angka yang dihasilkan dari sebuah konten. Misalnya, kontennya banyak nggak yang likes, banyak nggak sih yang komen, yang nonton videonya di sosmed TikTok banyak nggak ya, di Instagram Reels banyak nggak ya yang nonton. Nah, diterjemahkan sama seorang analis, kemudian dibikin analisisnya. Oh, ternyata konten A, B, C bagus nih, kita akan terusin nih buat besoknya. Atau konten DEF kayaknya ini nggak perlu diterusin deh, karena ini jelek banget angkanya, komennya sedikit, yang nge-like sedikit, yang nge-save sedikit. Nah, itu tugas analis. Nah, kemudian ada kreatif. Kreatif tuh ngapain sih sebenarnya maksudnya di sini? Kreatif itu selain ada graphic designer, biasanya juga ada videographer, ada fotografer yang ngerjain eksekusi kontennya secara kreatif. Jadi kadang content writer udah bikin brief kontennya, dia nggak punya kapabilitas buat bikin desainnya, nggak punya kapabilitas buat edit videonya. Nah, teman-teman di kreatif ini yang akan ngebantuin ngerjain itu. Syutingnya, photoshootnya, editingnya lewat misalkan lewat Adobe Premiere atau lewat sekedar lewat handphone, lewat CapCut, lewat InShot, itu semua dari kreatif biasanya. Nah, ada juga advertiser. Advertiser tuh apa sih, Kak? Advertiser tuh yang biasanya nih kalau kalian lagi scrolling TikTok, terus ada tulisan sponsored, atau dari feed Instagram, tiba-tiba kalian lagi scrolling story deh, tiba-tiba ada iklan keluar. Nah, tugas advertiser tuh itu, yang masang iklannya di sosial media, dari konten-konten sosial medianya brand. Gitu. Advertiser jadi dia ngeset kayak, oke, aku punya budget sekian, aku mau nayangin nih iklan ini selama seminggu di Instagram. Aku mau nayangin iklan ini selama seminggu di TikTok. Aku mau bikin iklan yang masuk ke link ini di Twitter selama 3 hari aja deh. Nah, itu tugas advertiser. Gitu.
Kemudian ada yang namanya kreator spesialis. Maksudnya apa nih kreator spesialis? Kreator spesialis itu nama lainnya mungkin KOL atau influencer spesialis kali ya. Nah ini teman-teman yang masuk di role ini biasanya dia yang akan menghubungkan teman-teman strategis ke influencer-influencer atau agensi influencer. Kayak misalkan, oke, strategis bilang, kayaknya aku butuh Alif Cepmek deh buat campaign Desember gitu. Nah, nanti teman-teman kreator spesialis ini akan nanyain manajemennya Alif Cepmek, kayak kira-kira berapa nih bayarnya kalau misalkan mau bikin satu konten di Alif, terus kerjasamanya kayak gimana, boleh nggak kita kontennya kita repost di akun kita, nah kayak gitu. Itu tugas kreator spesialis, negosiasi sama influencer, dan bantu kasih suggestion atau pilihan influencer mana yang kira-kira tepat buat brandnya. Itu kreator spesialis. Kemudian ada community manager. Community manager ini ngapain sih Kak tugasnya? Community manager ini biasanya berkaitan erat kalau secara umum di sebuah brand itu kayak CS ya, customer service-nya, tapi fokus ke social media, kayak yang balesin komen, yang balesin DM, ada format-format komplain. Nah, kayak gitu tuh di community manager yang pegang. Biasanya timnya lumayan banyak, tapi ngerjainnya beneran ngerjain kasus-kasus atau komplain-komplain, atau ada pertanyaan yang masuk, itu yang bantuin jawab sama community manager. Ada juga community manager yang kemudian dia ngebangun sebuah social media sendiri, buat semua komplain diterima sendiri di sosial media itu. Kayak misalkan kalau di Tokopedia, kita punya Tokopedia Care. Gitu. Nah, tapi nggak selalu semua role ini ada di setiap brand ya, di teman-teman brand manapun gitu. Kadang ada yang di palu gada, kayak misalkan satu orang ngerjain 3 role ini, atau 4 role bahkan. Ada yang sekaligus bikin jadi strategis, jadi content writer, terus juga ngerjain kreatifnya, itu juga ada. Tapi secara ideal, role ini akan terpisah gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak punya bayangan, kerja jadi sosmed spesialis itu kayak gimana sih? Itu opsinya ada sebanyak ini. Ada sosmed strategis, sosmed content writer, sosmed analis, sosmed kreatif, advertiser, kreator spesialis, community manager. Jadi role-nya tuh banyak, nggak cuman satu social media doang. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya nih sama orang tuanya kayak, kalau udah lulus mau kerjanya ngapain gitu? Kerja di sosmed, mah, pah gitu. Lah gampang dong, cuman ngepost doang. Enggak ya, karena role sosmed itu nggak sesederhana itu. Jadi nanti teman-teman nih buat bisa jelasin kayak, enggak mah aku mau masuk tim sosmednya Tokopedia, soalnya kerjanya gini, seru banget. Kita bikin ini. Nah gitu, bisa dijelasin tuh, jadi tahu apa yang mau dijelasin. Gitu. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalkan ada yang tahu nih kakak-kakak kalian atau temannya kakak kalian bilang kerjanya jadi apa, jadi sosmed spesialis. Nah kerjaan sosmed spesialis tuh nggak sesederhana ngepost konten doang. Itu kerjaan admin namanya. Oke? Nah, kita lanjut dulu. Terus career path-nya gimana sebenarnya buat di social media, role social media nih. Buat aku kasih gambaran buat teman-teman ya. Kalau yang aku sampai hari ini alami itu ada step-nya kayak gini. Tapi ini aku kasih disclaimer dulu ya. Ini nggak selalu seideal ini atau seperti ini ya untuk beberapa perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Ada di entry level, mid level, managerial sampai ke head level biasanya. Kemudian aku mulainya dari mana sih? Ya aku pasti mulai dari entry level gitu. Kayak biasanya intern magang dulu nih, internship, selesai internship, habis itu ditawarin buat full time di awal-awal, terus habis itu ngerjain banyak hal, belajar banyak hal, punya pengalaman sana sini. Nah baru biasanya, wah kerjaannya bagus, promo tuh ke mid level, udah punya 1 tahun 2 tahun pengalaman, masuk jadi mid levelnya, udah biasa ngerjain strategi nih di sini, udah punya tanggung jawab lebih besar biasanya, udah mulai cepet, udah tahu gimana point of strategi, tahu gimana tren sosial media. Nah masuk ke manajerial ini biasanya udah lebih besar lagi ya, udah kayak lead level gitu, kayak udah nge-manage sebuah tim yang besar gitu. Dan aku bahkan belum ada di level ini gitu. Jadi kayak kakak-kakak yang ada di Tokopedia nih, yang ada di sorry, ada open mic ya. Maaf, ada yang bocor ya. Oke. Oke, sorry distracted. Yes, masuk ke balik lagi ke sini ya. Jadi gitu. Ini kalau misalkan aku put di sini itu ada apa level pengalaman yang aku masukin di sini ini nggak saklek ya. Ada beberapa company yang nggak kayak gini juga gitu.
Biasanya tuh kalau mid level tuh udah punya pengalaman 2 sampai 5 tahun, itu maksudnya ke mid level. Sementara di managerial level tuh udah 6 sampai 9 tahun. Dia udah tahu cara ngelihat helikopter view istilahnya. Jadi kayak punya perspektif yang lebih luas. Kira-kira sosmed tuh mau dibawa kemana nih? Misalkan 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan tuh mau seperti apa rencana apa kampanyenya, mau ngebahas apa secara bisnis, mau ngebahas apa secara organik sosmednya gitu. Kemudian ada head level. Nah, head level biasanya udah nggak turun tangan nih buat ngerjain konten, ngerjain analisis, tapi dia lebih ke gimana proyeksi sosial media buat support, buat mendukung tujuan bisnis. Udah lebih ke situ. Kalau head level biasanya, gitu. Ini nggak ideal ya. Ini maksudnya ini secara ideal seperti ini dan nggak semua company seperti ini. Ada yang tiba-tiba 1 tahun experience pun udah dianggap sebagai mid level, 2 tahun experience tiba-tiba udah masuk manager level juga ada. Jadi buat teman-teman yang bingung nih kira-kira gambarannya gimana sih jenjang karirnya itu jenjang karirnya seperti ini. Kalau mau ada yang tanya bisa langsung chat ya. Nanti aku kalau misalkan lihat aku bisa langsung sekalian jawab. Jadi jangan malu-malu buat tanya ya. Nah, kita lanjut dulu. Aku ngobrolin soal aku ya. Gimana sih aku memulainya dulu gitu. Aku dulu awal banget di sosial media itu jadi content writer freelancer. Bahkan itu saat sebelum lulus. Jadi masih masa kuliah. Kalau ditanya aku kuliahnya dulu jurusannya komunikasi gitu. Terus kalau dimulainya dari situ dari freelancer, terus setelah lulus aku masuk ke agensi gitu di Jogja waktu itu. Di agensi di Jogja, kemudian aku sambil nungguin lulus ternyata aku udah diterima di agensi itu dan aku mulai di agensi itu jadi sosial media spesialis gitu. Oh, ini ada yang nanya nih dari Leonardo Putra, apakah usia pengalaman kerja itu tidak selalu terpatok dengan parameter level? Usia pengalaman kerja, usia si orangnya, atau lama pengalamannya nih? Ke arah Kalau pengalaman, Kak. lama pengalamannya ya, oke. Kalau pengalaman kerjanya itu terpatok nggak sih dengan meter level? Sebenarnya bisa dibilang iya dan enggak. Maksud aku gimana? Ada beberapa case buat teman-temanku tuh yang masuk dia masih entry level, tapi karena dia punya portofolionya bagus, dia tiba-tiba pas masuk sudah mid level. Itu bisa terjadi gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman kayak oke aku bangun portofolio dulu deh di sosmed, misalkan jadi content creator dulu, tahu gimana cara bikin konten yang bagus. Pas masuk bisa jadi teman-teman udah punya pengalaman itu, udah punya portofolio itu. Itu yang teman-teman pakai buat join gitu. Terus ini ada dari Widelia Tiaramin. Sore Kak, saya Meli dari OAJ. Saya mau bertanya, apakah dari jurusan manajemen bisa terjun ke dunia kerja mengenai sosial media seperti Tokopedia dan sebagainya? Terima kasih. Jawabannya bisa banget. Aku punya anak magang yang dia jurusannya teknik elektro bahkan, dan dia di tim sosmed. Kenapa aku bisa terima anak magang yang bukan dari jurusan itu, jurusannya bahkan jauh banget dari sosmed, persosmedan, dari branding, dari marketing itu jauh banget. Kenapa aku terima? Karena dia udah punya portofolio. Dia udah ngebangun sosmednya dia jadi seorang content creator. Nah, aku cari di sosmed itu aku selalu cari orang yang udah basah duluan nih main di sosmed. Gitu. Kayak gitu tuh. Oke? Nah, aku lanjut dulu nih ya sekarang. Nah, setelah aku ngerintis karirnya di agensi, mau jadi sosmed spesialis, aku di hijack nih gitu dari temanku waktu itu. Dia udah duluan pindah di Tokopedia, kemudian dia nawarin ada slot nih sosial media gitu. Sorry, ini di Edtech dulu. Aku di Edtech startup baru ditarik ke Tokopedia. Nah, sampai hari ini aku masih di Tokopedia gitu dan ucap syukur ke Tuhan kalau sampai hari ini pun aku masih ada di Tokopedia dan udah berkontribusi ke sosial media Tokopedia dari grow dari 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Gitu. Kayak gampang banget ya, kayak buat berkarir di sosmed loh. Enggak, men. Enggak beneran teman-teman. Enggak semudah itu. Kalau aku selalu kasih obrolannya adalah selalu tanamkan untuk kerja keras, time management, terus juga kadang bakal ada ngelembur-lembur sedikit buat kamu ngebangun portofolio, doing extra miles, kayak jalanin yang sebuah ekstra, belajar, investasi di tempat belajar yang lain gitu. Selain cuma di kampus doang, coba terjun bikin konten sendiri gitu. Dan kemudian sering banget diremehin, apalagi aku punya stereotip yang aku adalah orang dari daerah gitu, bukan dari ibu kota. Dan itu banyak banget aku terima stereotip seperti itu. Jadi buat tips aku buat teman-teman mahasiswani di sini, kalian itu punya time zone-nya masing-masing. Jadi nggak usah buru-buru. Belajar buat nge-manage waktu kalian, nge-manage portofolio kalian. Gimana kalian mau belajar tuh
sekarang tuh belajar sosmed aja tuh sumbernya nggak cuman dari buku gitu kan. Kamu bisa cuman buka YouTube, kamu cek tutorial, follow Gary V, itu banyak banget. Di TikTok juga banyak tutorial gimana nge-hacking tutorial konten biar FYP. Itu bisa kalian pelajari sekarang. Dan itu mudah banget aksesnya. Dan ketika kalian udah belajar, kalian bikin portofolio dari situ, dan baru nih kalian bisa apply nih buat sosmed spesialis. Gitu. Nah, tadi udah ngomongin role sosial media ya. Sekarang aku mau ngomongin soal gimana sih brand itu pakai sosial media sekarang-sekarang. Oke? Kita cari tahu dulu soal fungsi dari sosial media untuk sebuah brand. Yang pertama kita ngomong sosial media buat brandingnya itu sendiri ya. Nah, yang pertama yang aku selalu pegang adalah buat naikin brand awareness. Increasing brand awareness. Increasing brand awareness itu kayak gimana sih, Kak? Increasing brand awareness tuh kalau teman-teman kepikiran misalkan, aku mau belanja deh. Terus teman-teman kepikiran, belanja di Tokopedia aja. Nah, itu hasil dari brand awareness. Itu result dari brand awareness. Jadi top of mind. Masuk ke poin ketiga tuh, top of mind gitu. Tapi jadi top of mind ini nggak bakal terjadi ketika kamu belum humanizing your brand. Maksudnya humanizing your brand gimana sih, Kak? Berat banget bahasanya gitu kan. Humanizing your brand itu maksudnya gimana? Di sosmed itu, brand yang bagus selalu bisa didefinisikan lewat sifat manusia. Kamu akan males follow brand yang kaku. Pasti kamu akan lebih nyaman nge-follow brand yang relate sama kamu, yang berasa lagi ngobrol sama temen gitu. Ya kamu follow bapak-bapak ID karena kamu ngerasa nih, bapak-bapak ID kayak beneran bapak-bapak yang kocak gitu, yang receh, yang lucu. Nah, itu humanizing your brand. Karena bapak-bapak ID adalah sebuah brand juga. Misalnya gitu sebagai contoh. Gitu. Atau misalkan kamu follow akun pemerintahan. Akun pemerintahan ada yang kaku, ada yang santai. Kamu pasti akan cenderung lebih merasa dekat sama brand yang santai, yang ngobrolnya beneran kayak sama orang nih daripada ngobrol sama robot. Gitu. Bahasanya santai, nggak formal. Mungkin kalau ada brand-brand yang formal tapi tetap santai juga bisa, tergantung dari persona brandnya yang dibangun. Gitu. Kemudian ada strengthen your brand as thought leader. Balik lagi, thought leader itu maksudnya gimana sih, Kak? Itu ketika kamu cari sesuatu, kamu memikirkan sesuatu dan kamu analogikan, kamu menjatuhkan pilihan sesuatu itu terhadap sebuah brand. Itu thought leader. Kayak trendsetternya, kayak misalkan kita Tokopedia nih. Tokopedia punya komunikasi di sosial media, mulai aja dulu. Ketika ada kata-kata mulai aja dulu atau kalian sedang bingung mau melakukan sesuatu, kalian akan ingat mulai aja dulu. Nah, itu adalah thought leader. Tokopedia yang nyiptain thought leader itu. Itu fungsi dari sosial media juga. Atau moment riding, kamu bikin konten dari kayak kontennya Alif Cepmek, atau misalkan zaman Rehan kemarin, bikin konten soal Rehan, itu juga termasuk dari moment riding. Nah, sosial media buat sebuah brand itu dari poin-poin itu. Gitu. Kayak kamu tuh bisa ngapain aja sih buat branding di sosial media. Gitu. Nah, ini pointersnya seperti itu. Sampai sini ada mau nanya dulu nggak sebelum aku lanjut? Bingung mungkin? Ada? Yang mau nanya langsung bisa juga loh, nggak usah Boleh. melalui chat, tapi langsung. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu nih. Ya, silakan Kak, lanjut lagi. Nah, kemudian social media for growth. For growth itu maksudnya gimana? Buat tumbuh kali bahasa Indonesia. Kok buat tumbuh sih? Growth itu maksudnya adalah ngebangun sebuah followers, ngebangun gimana kita bisa jualan di sosial media. Itu maksudnya growth itu. Jadi poinnya adalah misalkan kamu punya aplikasi atau kamu punya website. Kamu promoin website itu lewat sosial media. Nah, itu fungsi sosial media untuk increasing web traffic. Orang ngeklik ke web kamu, scrolling di web kamu. Kalau misalkan Tokopedia, case-nya kamu buka sosmed, terus ada sebuah konten yang menarik, di situ ada produknya. Terus kamu klik produknya, kamu datang ke aplikasi Tokopedia. Nah, itu adalah traffic. Begitu kamu scrolling di aplikasi Tokopedia, kamu beli nih. Akhirnya, check out, masukin wishlist atau masukin keranjang. Terus akhirnya kamu bayar dan kamu nunggu barangnya datang. Itu jadi flow-nya kayak gitu. Itu social media for growth, increasing web traffic, orang pada tertarik, terus akhirnya check out, terus akhirnya naikin sales kit produk kamu yang kamu jual. Gitu. Increasing web traffic, generate leads, dan boost sales. Itu social media for growth. Kemudian ada juga yang namanya social media for marketingnya, untuk urusan pemasarannya sendiri gitu. Biasanya di sini kayak promoting konten, ada crisis communication sama customer service. Fungsi sosial media bisa jadi kayak gini. Misalkan kamu bikin sebuah konten terkait, kayak misalkan kamu punya UMKM deh, kamu punya jualan ayam geprek, kamu mau orang banyak yang tahu ayam gepreknya, kamu udah bikin konten menu-menu ayam gepreknya di TikTok, kamu pengen promosiin, nah itu adalah fungsi sosial media.
promoting konten, buat memasarkan produk ayam geprek kamu. Atau crisis communication. Tiba-tiba konten ayam geprekmu ada yang bilang, nggak enak nih gitu. Nggak enak, banyak banget yang masuk, nggak enak. Sosial media, kamu bisa bikin konten lagi. Bikin testimoni, misalkan ada customer kamu testimoni, kamu videoin. Enggak kok, di sini enak, beneran enak. Menghandle sebuah krisis. Kemudian yang ketiga, customer service. Ada komplain kecil di komen, di DM, tanya soal di mana lokasinya, menunya ada apa aja. Nah, kamu jawabin lewat sosial media. Itu sosial media as customer service. Itu fungsi sosial media dari a whole function of marketing. Gitu. Kemudian ada juga social media for insight. Insight itu maksudnya gimana sih? Kayak kamu mau tahu market kamu atau audiens kamu tuh seperti apa. Kayak monitor conversation, ngecekin ada negatif komen nggak, atau komennya positif, sentimennya. Tahu audiens kamu, profiling audiens kamu, ternyata banyak yang cewek, ternyata banyak yang cowok, umurnya sekitar 18-25 tahun. Atau kompetitor analisis, ngecekin kompetitor kamu gitu. Kayak misalnya kalau Tokopedia ngecekin toko oren gitu. Lagi ngapain sih toko oren, tuh lewat sosial media juga bisa gitu. Nah, fungsi dari social media insight ini biar kamu selalu ada di stay jadi top for industry news. Jadi tahu apa aja yang terjadi di sosial media, di lingkaran permarketingan atau branding itu lewat sosial media. Kayak misalkan kamu tahu lagi ada gempa, kayak tadi barusan ada gempa, pasti datangnya ke sosial media gitu kan. Nah, kita cari tahu momen, misalkan kayak momen gempa ini buat beberapa brand bisa jadi sebuah momentum, kayak wah gempa nih, saatnya misalkan pakai perlindung, dia jualan helm proteksi, misalkan jangan lupa pakai helm proteksi waktu kerja, something like that. Atau misalkan lagi rame-rame kemarin sering hujan terus kemudian ada banjir, kamu punya barang jualannya misalkan cover sepatu atau jas hujan estetik, kamu jadi tahu kamu harus jualan apa di konten selanjutnya kan. Nah, itu masuk dari social media for insight di bagian stay on top for industry news gitu. Sampai sini mau ditanyain nggak? Ada masih bingung soal sosial media? Atau ada yang udah tertarik banget buat jadi sosmed spesialis mungkin? Boleh? Ada pertanyaan? Ayo, silahkan tanya. Biasanya nih, kalau udah berhubungan dengan sosial media tuh biasanya pada ini nih. Pada antusias. Nah, ada itu yang tanya. Dari Remia, oke. Kira-kira untuk menjadi social media spesialis nih, kita harus punya pengetahuan basic apa saja untuk bisa memulai karir di bagian social media spesialis. Thank you. Oke, mungkin kalau misalkan aku mau ada tim role baru, misalkan aku mau hiring gitu, ada misalkan magang atau misalkan entry level, yang aku pasti tanya adalah seberapa familiar dia sama sosmed dulu. Itu basic yang paling harus dipunya. Misalnya dia tahu gimana cara bikin konten yang bagus, gimana nge-crack biar konten itu masuk FYP, gimana konten itu bisa orang tuh nggak skip nontonnya, nggak skip bacanya. Dia tahu itu dulu, itu basicnya dulu gitu. Bahkan terlepas dari itu, aku nggak akan lihat background dia dari jurusan apa waktu kuliah. Selama dia punya kompetensi yang aku mau, skill set yang aku mau terkait sosial media, aku pasti akan mempertimbangkan dia buat jadi sosial media spesialis di tim aku. Maksudnya gini, kalau kamu ternyata beneran nggak ada background kuliah di marketing, nggak ada background kuliah di komunikasi, tapi kamu punya portofolio di sosmed kamu sendiri, kamu tuh misalkan bisa berhasil bikin konten berurutan back to back gitu, 3 konten atau 4 konten, FYP viewersnya sampai ratusan ribu di TikTok. Terus dan kamu konsisten bikin konten dengan tema yang sama dan kamu jadi content creator. Nah, itu biasanya udah jadi portofolio. Atau kamu punya kerjaan sambilan di luar kuliah buat ngehandle sosial medianya coffee shop tempat kamu part time misalkan. Ternyata coffee shop itu jadi viral atau misalkan jadi rame gara-gara sosmednya bagus. Nah, itu udah portofolio buat kamu. Itu skill set yang aku cari dari sosok sosial media spesialis. Gitu ya, Remia. Semoga ngejawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Yeremia mungkin sebelum aku lanjut. Oke, ada lagi? Silakan loh. Nih, nanti malu bertanya sesaat di ujian ini nanti. Oke, kalau nggak ada aku lanjut dulu ya. Oke, silakan, Kak. Nah,
Ada lagi fungsi-fungsi yang lain, yaitu kayak social media for advertising, social media for ROI. ROI itu return of investment. Aku rasa teman-teman juga udah tahu ya soal itu. Dan ada social media for human resources. Misalnya nih, social media for advertising. Teman-teman strategis sama content writer dan kreatif udah siapin kontennya, udah bikin konten yang oke-oke. Oh, ternyata ini secara organik kontennya banyak yang komen, banyak yang nge-likes. Konten yang bagus itu sama teman-teman yang ngerjain advertiser, social media advertiser, itu ditargetin lagi buat orang-orang yang kira-kira bakal lebih suka lagi nih sama konten ini gitu. Atau konten dia retargeting lagi kayak orang-orang yang sebelumnya udah pernah ngelihat konten kita, tapi kemudian tiba-tiba nggak lihat lagi, kita paparin nih iklannya biar dia komen lagi, biar dia likes lagi. Nah, itu social media for advertising. Kita targeting dan retargeting audiens di social media yang kira-kira potensial buat follow, potensial buat komen, potensial buat likes, atau bahkan potensial buat beli produk kita. Itu social media for advertising. Kemudian ada social media for ROI, return of investment. Tapi secara garis lurus, sosmed itu nggak bisa kasih expand money to get more money. Itu nggak bisa. Kita bisanya cuman how much do you spend in social media and what do you get from spending that much. Misalnya kayak gini, kamu dikasih budget 1 juta untuk campaign 1 minggu misalkan. Seminggu kamu dikasih budget 1 juta buat bikin kayak ada giveaway, atau misalkan kamu buat giveaway KOL sama sosmed ads. Dari semua budget yang kamu, dari budget 1 juta yang kamu keluarin nih, kamu dapat apa aja sih? Misal ternyata oke, aku dapat followersnya dalam seminggu ini dengan budget 1 juta aku dapat 1.000 followers nih. Ternyata dengan konten yang kamu adsin, orang-orang akhirnya pada follow-nya ternyata ada 1.000 follows gitu. Per 1 follows berarti kamu spending berapa rupiah. Itu masuk dari ROI di sosial media. Atau misalkan gini, kamu kerjasama sama KOL, kamu kerjasama sama influencer. KOL itu satu kontennya harganya 1 juta. Di konten yang dipost sama KOL itu, kamu dapetin akhirnya orang yang nge-follow kamu atau beli produk kamu deh, kamu beli produk kamu itu 100 orang, terjual 100 produk. Dengan budget 1 juta yang kamu keluarin nih ke influencer. Nah, 100 produk itu harganya berapa sih gitu. Misalkan satu produk harganya berapa deh? 10.000. 10.000 berarti kamu udah dapat kayak untuk penjualan 100 produk, berarti kamu dapat 1 juta dong secara omset gitu. Nah, biaya yang kamu keluarkan 1 juta untuk influencer ternyata setara nih dengan jumlah omset yang kamu dapetin. Nah, itu social media for ROI. Jadi kelihatan matriksnya. Kamu menghitung apa sih dari budget yang kamu keluarin di sosmed gitu. Tapi matriksnya bisa beda-beda. Ada yang dihitung dari likes-nya, dihitung dari jumlah followers growth-nya, atau bahkan sampai paling akhir biasanya sales. Tapi sales tuh jarang banget dihitung di sosmed gitu. Kayak cuman beberapa brand yang memang sudah punya sistem penghitungan matriks yang settle, yang biasanya buat menghitung kayak misalnya Tokopedia gitu, kita bisa hitung kita dapetin berapa rupiah dari jumlah spending marketing sosmed kita yang kita bakar gitu. Kemudian yang ketiga ada social media for human resources. Di poin ini ya, di slide ini yang ketiga ini. Buat employer branding atau workspace branding. Jadi kalau teman-teman misalkan suka nih sama Tokopedia, terus mau tahu gimana kerja di Tokopedia, karyawannya kayak gimana, nakama-nakamanya seperti apa, ada namanya sosial medianya Inside Tokopedia. Nah, di situ biasanya fungsi dari sosial media itu adalah untuk ngasih tahu gimana sih kerja di sebuah perusahaan, kantornya kayak gimana, terus obrolannya seperti apa, kayak kira-kira orang-orangnya itu kayak gimana sih, keseharian dari karyawannya, hobi dari karyawan itu biasanya didapat dari situ, dari sosial media. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya sampai sini? Kurang jelas, kecepatan mungkin? Ada? Nggak? Aman? Aman ya? Oke. Aman, lanjut Kak. Masuk ke poin objektif dari sosial media itu sendiri di sebuah brand. Aku selalu bikin funnel-nya kayak gini. Awareness, interest, consideration, intention, sama purchase. Kenapa segitiganya kemudian kebalik? Itu dari scope of work-nya. Awareness itu bisa luas banget di sosial media. Maksudnya luas gimana? Kayak
kamu punya followers 1000 followers. Buat ngebangun awareness, orang 1000 ini akan dengan mudah mencernanya. Karena awareness itu cuma mengenalkan, ngasih tahu gitu, discovering brands atau discovering produk. Kamu punya produk baru, kamu kasih tahu lewat postingan, orang lihat, mereka tahu, dan selesai. Itu objektif awareness. Interest. Dari 1000 orang, mungkin yang tertarik akan 80%-nya. Semakin menyempit. Kayak, oh ternyata ini relate produknya buat aku. Kayak misalkan teman-teman mahasiswa di sini, ditawarin voucher Mobile Legends gitu di Tokopedia. Kontennya tentang voucher Mobile Legends. Buat 1000 total followers-nya, mungkin nggak akan semuanya suka Mobile Legends. Dari 1000 itu ternyata 80%-nya interest nih. Gitu. Dan mereka akhirnya ngepoin lagi, nge-swipe lagi. Oh, gimana nih caranya buat dapetin promonya? Gitu. Digali lagi informasinya. Kemudian masuk ke consideration. Dari 80% itu ternyata turun lagi. Cuma jadi 70% yang akhirnya, kayaknya boleh deh aku beli, nanti habis dapat uang saku buat beli voucher Mobile Legends, biar bisa keren nih skinnya, misalnya kayak gitu. Itu masuk ke consideration. Udah dibanding-bandingin nih sama other brands kayak kompetitornya. Toko oren, wah nggak ada nih. Oh, toko oren lebih mahal misalkan. Atau toko biru lebih mahal. Kayaknya di Tokopedia aja deh. Nih. Nah, setelah kayak pemilihan seperti itu, setelah menjatuhkan pilihan, itu masuk ke intention. Udah di comparing, kita akhirnya, oke, aku kayaknya mau beli nih di Tokopedia si voucher Mobile Legends ini. Masuk ke terakhir, ke purchase. Dari total semua orang yang lewat lebar itu ternyata yang melakukan pembelian, yang akhirnya check out, karena ada konten sosmed terkait voucher Mobile Legends, itu misalkan cuma 30%-nya. Gitu. Jadi masing-masing objektif ini punya journey atau perjalanan yang berbeda-beda, lingkup step by step-nya panjang. Gitu. Kalau orang nggak aware, nggak mungkin orang interest. Kalau orang mau consider, nggak mungkin orang belum interest duluan. Kalau orang mau intention, akhirnya membandingin dan cek review-review yang lain untuk mau pembelian, belum tentu pasti mereka belum consideration. Kalau orang beli, berarti belum melakukan semua step yang di atasnya. Kayak gitu. Nah, sosial media itu punya pilihan dari objektif ini gitu. Kayak misalkan, aku mau bikin konten tujuannya awareness. Aku mau bikin konten tujuannya purchase. Itu kamu harus siapin step by step-nya gimana sampai orang itu ke arah goals yang kamu mau, tujuan objektif yang kamu mau. Gitu. Nah, sampai sini mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya yang di sini agak heavy, jadi mungkin aku expect ada pertanyaan mungkin ya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oh, aku kasih gambaran deh. Misalkan aku kasih case study. Kalau misalnya kamu, let's say kita kasih gambaran jualan parfum. Kamu punya sosial media brand yang jualan parfum. Gitu. Kamu baru nge-launching parfum yang punya wanginya, let's say campuran melati sama lavender yang ada bau cinnamonnya. Misalnya kayak gitu. Orang belum tahu nih kamu punya produk baru ini di produk parfum kamu. Berarti kontennya kamu bikin konten yang membuat orang tahu dulu dari awareness level. Oke, orang udah tahu. Ketika orang udah tahu, itu biasanya satu konten tentang awareness bisa dikombinasiin sama interest dan consideration. Setelah kamu kasih tahu juga ternyata ini dibuatnya seperti apa, cocok buat apa. Misalkan nih buat kamu yang lagi ngegebet, misalkan ngegebet Bright atau kayak ada yang suka Bright di sini, ada yang tahu Bright nggak usah deh Jungkook, ada yang tahu Jungkook, kan pasti banyak nih yang tahu Jungkook, kayak ini bisa bikin Jungkook kelepek-kelepek misalnya gitu nih buat cewek-cewek ya kan. Nah, itu masuk ke point awareness sama interest gitu. Orang tahu secara konteks, kamu ngerasa relate, wah ini aku banget nih buat Jungkook, bias aku Jungkook gitu. Masuk ke situ, akhirnya kamu considerate karena ternyata si produk ini harganya murah, sesuai sama kantong mahasiswa. Nah, ketika kamu tahu, considerate, kamu mau beli, tapi kayaknya nggak sekarang deh. Nanti deh belinya nunggu ditransfer uang saku sama papa sama mama, misalnya kayak gitu. Itu sosial media. Tujuan dari sebuah konten sosial media. Gitu. Wah, ini ada yang nanya dari Vivi LVO, ini udah member BTS nih profile pictures-nya. Di trigger pakai Jungkook langsung nanya. Untuk menentukan bahwa di setiap levelnya sudah berhasil, bagaimana ya Kak? Apakah berhubungan terkait like, impression, comment, dan total klik, atau bagaimana ya Kak? Menarik. Konten ini berhasil atau enggak, itu pasti berhubungan sama engagement. Yes. Mungkin kalau sebelum ke sana, aku kasih gambaran konteks dulu. Konten yang bagus itu konten yang orang
Kalau video ya, orang nonton sampai habis dan menghasilkan engagement yang bagus. Engagement ini maksudnya apa? Engagement itu dari total komen, like, dan share-nya. Kalau di sosial media, tiga matriks ini yang berpengaruh sama engagement. Kalau impression itu biasanya berkaitan sama seberapa banyak orang yang menonton. Biasanya kalau semakin banyak engagement-nya, orang semakin engage sama kontennya, banyak yang like, banyak yang komen, impresinya akan naik terus, akan disebarin terus secara algoritma di sosial media. Gitu. Konten yang berhasil itu berarti yang punya engagement rate yang bagus. Engagement-nya dihitungnya gimana? Engagement rate itu total engagement dibagi total impression dikali 100%. Jadi kalau misalkan semakin besar impression-nya, semakin besar reach-nya, biasanya persentase engagement rate-nya akan semakin kecil. Gitu. Persentasenya seperti itu. Sambil aku tulis ya di sini ya, total engagement rate itu sama dengan total engagement dibagi total impression, dibagi total impression, kemudian dikali 100%. Jadi nanti hasilnya persentase. Ini buat teman-teman yang mau ngitung kira-kira kontennya berhasil nggak ya gitu. Nah, pasti kamu punya komparasi nih, kenapa bisa kamu nanya kayak gini. Berarti konten yang nggak berhasil tuh yang kayak gimana sih, Kak? Gitu. Konten, misalkan kamu punya 2 konten dengan approach yang berbeda. Yang satu Reels, yang satu carousel misalkan di Instagram. Si konten Reels ini ternyata engagement totalnya, orang yang komen, like, sama share-nya itu lebih banyak daripada konten carousel. Nah, kamu ambil nih, terus kamu komparasi dari track record-nya, historicalnya. Misalkan seminggu yang lalu, kamu hitung semuanya, engagement rate-nya rata-ratanya berapa, oh ternyata si Reels ini di atas rata-rata. Berarti rata-rata yang tadi kamu temukan itu jadi benchmarking. Apakah konten selanjutnya yang kamu bikin itu bagus atau enggak. Biasanya tim analis akan kasih tahu nih, kira-kira benchmark kita berapa ya bulan lalu, oh engagement rate-nya ternyata 1%. Berarti bulan depan, kalau kamu engagement rate total average engagement rate-nya di bawah 1%, konten kamu turun. Kamu analisis tuh mana yang ada di bawah 1%. Berarti konten itu nggak working. Dan itu harus dievaluasi. Gitu. Semoga ngejawab ya, Vivi. Menjawab kok, Kak. Menjawab. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian aku selalu nanya, kamu tuh mau jadi siapa di sosial media? Gitu. Kita mau ambil contoh lagi Bapak-Bapak ID gitu. Kamu akan dengan mudah mendefinisikan akun Bapak-Bapak ID itu orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Oh, ternyata Bapak ID itu receh, fun, penyayang buat seorang Bapak. Nah, sifat manusia inilah yang dimaksud dengan persona. Kita nyebutnya sebagai persona. Kalau Tokopedia, misalkan kamu scrolling Tokopedia di Instagram atau di TikTok, kamu akan bisa merelasikan kata sifat manusia buat konten-kontennya Tokopedia. Nah, itu yang dimaksud sebuah persona. Persona ini yang kamu yang nentuin, tapi kamu nggak perlu keluar-keluar, aku ini orang yang serius loh, aku orang yang fun, aku orang yang expert, aku orang yang smart, aku orang yang generous, aku orang yang edgy. Sifat ini bukan kamu yang menyebutkan, tapi kamu mendefinisikan sifat-sifat ini lewat konten yang kamu bikin. Gitu. Jadi cara kamu berkomunikasi, cara kamu bikin tagline, cara kamu bikin punchline di depan, cara kamu bikin voice over di konten Reels, cara kamu bikin caption, cara kamu ngejawabin komen, itu yang dimaksud dengan communication persona. Nah, setelah kamu membangun komunikasi itu, audiens kamu, followers kamu akan bisa mendefinisikan kamu tuh orang yang kayak gimana. Ketahuan nih personanya seperti apa. Jadi persona itu dibuild sama kamu lewat konten yang kamu bikin. Itu di social media for brands. Jadi humanizing brand itu sepenting itu. Biar orang punya definisi kamu tuh brand yang kayak gimana. Gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Terkait persona? Ada? Sambil cek comment section-nya. Nggak apa-apa, Kak, lanjut dulu. Nanti di sesi tanya-jawab juga bisa. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Nah, kita lanjut ya. Kemudian, misalkan gini deh, aku kasih sebuah contoh. Ada 4 brand ini, ada Ngomongin Uang, ada Sosiola, terus ada Gojek, dan ada Netflix Indonesia.
Misalkan kita ngomongin uang sama Sosiola dulu gitu. Ngomongin uang itu dia punya persona yang mungkin nggak fun sama sekali, nggak ada lucu-lucunya, dan dia ngebangun personanya tuh seserius itu. Dia ngebangun dia adalah seorang expert di bagian financial problems atau financial literacy, dan dia tahu gimana caranya dia memposisikan diri kalau dia tuh adalah akun yang kredibel buat ngomongin finansial. Itu persona. Atau Sosiola. Sosiola kayak berasa kamu lagi ngomong sama seorang cewek gitu. Cewek yang expert di bagian skincare, makeup gitu. Dan kamu bisa tahu, wah nih akun cantik ya, feminim ya gitu. Nah, itu persona yang dibangun sama Sosiola. Atau kita comparing Gojek sama Netflix. Sama-sama lucu, sama-sama humor gitu. Nggak, tapi apa yang bisa bedain gitu? Antara jokes yang dibangun sama Gojek dan jokes yang dibangun sama Netflix pasti punya impresi yang berbeda nih, gitu. Gojek nih misalkan meskipun dirasa fun, tapi dia recehnya misalkan recehnya smart gitu. Dan Netflix lebih receh nih ternyata dia pakai meme. Kamu bisa mendefinisikan sifat manusia di antara keduanya dan kamu bisa bedain, oh ini konten Gojek dan ini konten Netflix. Itu yang kita mau sebagai membangun sebuah persona di sosial media. Gitu. Kita lanjut. Aku mau nanya dulu deh. Antara dua konten ini, yang sebelah yang hijau sama yang abu-abu nih di sini, ya kan? Kalau misalkan kamu lihat sekilas, kamu akan tahu ini adalah dua akun yang berbeda. Ini adalah konten yang Grab sama kontennya Gojek, gitu. Sama-sama provider yang punya provider service yang sama, ride hailing, gitu. Tapi secara konten di sosial media punya persona yang berbeda, yang lucu dan yang lebih soft approach-nya, lebih emosional. Ini yang kamu kejar untuk membangun sebuah persona. Kenapa? Karena followers kamu itu seeking conversation. Mereka tuh perlu ngobrol, perlu merasa relate. Ini yang kamu kejar buat ngebangun persona. Misalnya gini, kalau kamu orangnya suka yang lucu, suka yang komedi, kamu akan follow Gojek. Karena kamu merasa dia relate sama kamu. Kamu suka jokes, dia bisa ngejokes. Kamu dijawabnya lucu. Tapi ternyata kamu orang yang lebih kalem, yang lebih emosional. Kamu akan mungkin tertarik untuk follow akunnya Grab. Karena kamu ngerasa, wah kontennya punya social impact ya. Oh ternyata soft banget approach-nya, halus, enak, adem gitu. Nah, kita menyasar siapa, dan itu yang kita sesuaikan dengan persona kita di brand. Maksudnya, kamu punya produk, kamu kerja di sebuah brand ini target audiensnya siapa, kamu sesuaikan personanya sama target audiens itu. Biar kenapa? Biar audiens itu merasa relate dan interact sama apa yang kamu kasih sebagai brand. Gitu. Biarin mereka yang nentuin. Kalau mereka tuh bilang kayak, oh ini adalah kamu nih, ini adalah Tokopedia, ini adalah Gojek, ini adalah ngomongin uang, ini adalah Netflix gitu. Punya definisi yang jelas terkait masing-masing akun sosial medianya. Dan kamu merasa relate, dan pada akhirnya setelah kamu merasa relate, yang dikejar adalah audiens akan kembali lagi buat nyari kita lagi di sosial media. Dan impact-nya akan ke bisnis. Gitu. Lanjut, aku mau pop quiz deh. Boleh jawab di kolom komentar ya. Kalau aku punya 3 circle kayak gini, antara brand kamu, market audience, dan kompetitor. Kira-kira buat bikin brand kamu di sosial media itu punya sweet spot, itu ada di angka berapa nih? Boleh nggak tulis angkanya di komen? Aku tunggu 2 menit. Boleh, ayo komen. Di chat aja boleh. Angka berapa kira-kira yang paling pas buat bikin strategi sosial medianya? Ada lagi? Udah? 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1. Ada lagi kah yang mau mencoba menjawab di sini? Ada 72 partisipan yang total. Enggak, sudah? Wah, banyak yang jawab 1 ya. Oke.
No, the answer is 3. Angka 3 yang jadi sweet spot-nya, bukan angka 1. Kenapa aku bisa bilang bukan angka 1? Aku kasih logiknya. Kamu punya dan kompetitor punya produk atau punya value yang sama yang kamu tawarkan. Dan audiens butuh gitu. Itu angka 1. Jadi kamu beneran head to head. Kayak kalau contohnya mungkin ini deh, McD sama Burger King. Mereka sama-sama jualan burger kan, Big Mac versus Flame Grill Burger. Dan itu berarti poin 1, head to head nih, berantem banget karena sama-sama burger, audiensnya juga sama-sama burger, butuh suka burger gitu. Itu angka 1. Tapi sweet spot-nya di angka 3. Kenapa aku bilang angka 3? Kenapa? Karena kamu punya perbedaan dari kompetitor. Kamu punya hal sesuatu yang nggak di kompetitor punya. Tapi dibutuhin sama audiens. Nah, itu yang kamu kejar di sosial media. Value apa? Differential USP, unique selling point apa yang kamu punya buat target audiens kamu. Nah, itu sweet spot-nya gitu. Oke, jadi jangan kejebak ya. Kalau kamu main di satu, kamu capek, kamu akan head to head sama kompetitor. Kompetitor punya, kamu punya, dan sama-sama dibutuhin audiens dong. Berarti kamu rebutan nih sama audiens. Tapi kalau di poin 3, kompetitor nggak punya nih, tapi audiens butuh dan cuman kamu yang bisa provide. Nah, itu yang kamu mainin di sosial media komunikasinya. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya atau kita lanjut dulu aja ya karena waktunya juga udah mepet nih. Pro tips dari aku nih. Kalau misalkan kamu mau beneran terjun di sosial media dan kamu khawatir sama jurusan kuliah kamu, aku selalu kasih tips enhance your branding dan being honest. Maksudnya gimana? Kalau kamu punya portofolio yang kamu bangun dan kamu melebih-lebihkan, biasanya ketika kamu beneran terjunin, kamu misalkan kamu keterima jadi social media spesialis, terus kamu ngerjain kerjaan dan kamu nggak bisa maksimal karena kamu ternyata nggak tahu gimana cara nge-crack challenge yang dikasih sama atasan kamu, sama leaders kamu. Jatuhnya akan kecewa. Makanya branding ini tuh being honest, be authentic. Kayak misalkan kamu suka bikin konten, kamu suka sama kulineran, ya udah bikin konten aja soal kulineran yang kamu beneran suka. Kamu beneran jadi apa adanya diri kamu. Kamu bikin review tempat makan, review kafe, tahu gimana orang tuh menarik, yang menarik buat bikin orang datang ke kafe itu dari konten kamu. Atau misalkan kamu jago make up nih, ya udah jadi beauty influencer aja. Kamu kasih tutorial make up, tahu gimana bikin konten make up yang bisa FYP. Nah, itu branding kamu nih di personal brandingnya. Gitu. Terus invest juga di online courses kayak misalkan banyak banget di sana, ada Revoyu, ada Dibimbing, ada Glints, ada Purwadika, ada Udemy, ada Roy Academy, terserah kamu mau apply di mana. Jadi selain kamu belajar di tempat kuliah, terus kamu nyoba terjun langsung jadi creators, kamu juga bisa belajar soal digital marketing di tempat lain. Banyak providernya sekarang, banyak sumbernya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bebas kamu mau kemanapun gitu. Terus kemudian be fluid sama adaptif. Kenapa? Karena sosial media itu selalu berubah. Kamu nggak akan tahu sosial media itu akan seperti apa ke depannya. Mungkin dulu ternyata Instagram cuma buat gambar-gambar estetik, video-video estetik, ternyata sekarang Instagram ngikutin TikTok nih, punya Reels gitu. Berarti kamu harus ngikutin nih Instagram Reels tuh, berarti kamu harus tahu gimana belajar bikin konten Reels, gimana belajar bikin konten TikTok yang works. Mungkin nanti ke depannya ternyata TikTok sama Reels udah nggak oke lagi, ada format baru lain, misalkan ternyata tiba-tiba ada platform VR. Ya seorang social media spesialis berarti harus tahu, harus beneran nyobain ke sana biar tahu bikin strateginya seperti apa. Gitu. Get wet is always good. Maksudnya apa get wet di sini? Maksudnya beneran terjun yang aku bilang berulang-ulang tadi. Jadi kalau kamu nggak mencoba terjun, kamu nggak mencoba bikin konten, ya kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan taunya based on teori aja. Kamu perlu beneran terjun biar tahu, oh ini konten bisa FYP, ternyata konten ini nggak bisa. Konten yang ini ternyata lebih works di Reels, yang ini lebih works di TikTok. Kalian harus tahu dulu, oh ternyata tweet kayak gini tuh working bagus di Twitter. Oh ternyata thread yang kayak gini yang dicari sama orang-orang Twitter. Kalian jadi tahu kan gitu. Jadi kalau kata aku, just like we all know, mulai aja dulu dan nanti pasti ada jalan. Gitu. Oke. Mungkin itu dari aku masuk ke Q&A session kali ya. Oke, Kak. Di chat ada yang belum di ini. Oh ya, ini ada nih. Ada ya. Dari Jenisa ya. Ini ada 2 ya. Jenisa, kalau kita mau enhance branding kita, tapi kita nggak punya banyak pengalaman, gimana Kak? Thank you. Masuk ke poin aku yang tadi get wet dulu. Kalau misalkan kamu nggak punya brandingnya,
kamu bisa ikut, misalkan kamu belajar sesuatu dari YouTube, belajar sesuatu ikutan online course misalkan, atau habis dari sini gitu, kamu tahu, kamu bisa menyimpulkan sebuah insight. Tulis insight itu di LinkedIn misalkan. Tadi aku ikut kuliah dari praktisi, aku dapat info, aku dapat materi kayak gini-gini, kamu bikin satu deck, kamu post di LinkedIn. Itu udah termasuk dari branding kamu, buat enhancing your branding. Atau misalnya kamu jadi kreatornya dulu nih, beneran basahin diri buat jadi content creator. Tiba-tiba ada konten kamu yang works, 3 konten kamu berturut-turut FYP. Kamu kasih tahu learning-nya, kenapa konten ini bisa works kira-kira. Oh, ternyata di 3 detik pertama, konteksnya tuh kayak gini nih, misalkan tips cari gebetan buat Valentine, tips dating di Valentine, ternyata punchline-punchline kayak gini tuh working 3 detik pertama. Terus durasinya jangan panjang-panjang ternyata buat FYP, biar orang nonton sampai selesai. Nah, kayak gitu tuh. Kamu tulis learning yang kamu dapetin dari sosial media buat enhance personal branding-nya. Gitu. Semoga ngejawab ya, Jenisa. Terus ada dari Damita. Bagaimana caranya menyesuaikan konten di sosmed berdasarkan kebutuhan social audience? Bagaimana kita tahu apa yang dibutuhkan dan diminati audience? Wah, ini pertanyaan seru banget nih. Kalau misalkan kamu nggak tahu audiens kamu kayak gimana, kamu bisa bikin research. Research-nya lewat social media juga bisa. Kamu bikin poll, kamu bisa ada fitur ask questions tuh, kamu nanya. Kalau misalkan kamu baru mau bikin brand baru, berarti kan nggak punya followers. Berarti kamu nanyanya ke siapa? Pakai akun pribadi kamu nanya ke audiens kamu, ke followers kamu. Kamu minta teman kamu yang jadi partner kamu buat bikin bisnis misalkan. Boleh dong post di sosmed, tanyain orang-orang tuh butuhnya apa sih gitu. Orang-orang tuh sukanya apa, misalkan kamu punya produk UMKM-nya boba gitu, kamu nanyain ke teman-teman kamu aja, simple. Karena kan target marketnya berarti kamu naruh teman-teman kamu kalau kamu punya usaha, atau kamu kerja di sebuah agensi dan kamu lagi misalkan di challenge buat ngerjain brand otomotif misalnya, kamu mau tahu audiens yang mau kamu sasar nih orang yang kayak gimana gitu, kira-kira anak motor tuh sukanya apa, kan gitu. Kamu udah punya gambaran dulu, kamu udah punya hipotesis terkait siapa yang mau kamu targetin kan. Kamu tinggal cari nih si audiens yang mau kamu targetin tuh sukanya apa. Itu lewat riset. Risetnya bisa nge-form Google atau bikin giveaway pakai kalau isi ini nanti ada kesempatan buat menangin hadiah apa dari produknya, misalnya kayak gitu. Sesimpel itu sih, Damita. Secara sederhananya ya. Semoga ngejawab ya. Ada follow up questions mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi nih. Kak. Tuh. Tanggapan kakak tentang konten yang biasa-biasa aja sering FYP, sedangkan konten yang dibuat sangat niat tidak FYP. Oke, thank you. Mungkin ini biasa-biasa dari eksekusi kreatifnya kali ya, bukan dari value kontennya. Karena kalau dari jenis dari value kontennya, dia nggak akan mungkin FYP kalau dia nggak ada yang tertarik. Gitu. Biasa-biasa aja mungkin kayak editannya nggak rapi, nggak estetik gitu kali ya, nggak pakai kamera, nggak pakai drone, nggak pakai sinematik misalnya kayak gitu ya, nggak pakai mic ngomongnya. Nah, di sosial media audience itu seeking relationship, bukan seeking aesthetical, bukan seeking sebuah value estetiknya. Bisa jadi kamu udah bikin estetik, udah bikin kamu keren segala macam, tapi orang-orang nggak relate gitu. Kenapa? Kayak mungkin misalkan kamu bikin video habis jalan-jalan di Gunung Bromo pakai drone, pakai stabilizer, terus ada musiknya bagus, kamu pakai komposer, tapi kamu bikinnya landscape, terus kamu paksain di TikTok, terus kamu miringin, ya orang nggak mau nonton dong, males dong, dan nggak ada konteks apa-apa yang dikasih, kayak cuman ya udah footage beauty shot terus udah selesai. Tapi sementara ada orang yang cuman dari handphone doang selfie, dia ngasih tahu gimana mau ke Bromo, tips and tricksnya, nanti kalau udah di Bromo harga buat sewa jeepnya berapa, ada value yang dikasih, meskipun secara editing mungkin kalah jauh gitu. Itu yang dikejar di sosial media. Gitu. Semoga ngejawab ya, Monica. Ada dari Jonathan. Untuk menilai sebuah konten sudah baik atau belum kan sudah dijelaskan ya. Kalau untuk memperbaiki konten yang kurang oke itu gimana ya, Kak? Apakah mungkin ada langkah-langkah atau metode tertentu? Yes, tim analis pasti kasih tahu komparasi best content sama least perform content di setiap evaluasi. Konten-konten yang nggak bagus, opsinya biasanya aku akan take out dan aku akan learning dari konten yang best practice-nya. Karena kalau sudah tidak bagus, ya kenapa harus dipertahankan? Karena sosial media semudah itu untuk switching atau flexibility kontennya.
daripada diperbaiki, dipaksakan si tema konten itu ada, menurut aku malah jadi painful, malah jadi bottleneck. Mending kamu fokus sama yang working aja. Kalau misalkan ada value yang harus dinaikin di sosmed terkait brand kamu di konten yang list perform, craftingnya yang kamu bedain, dan craftingnya kamu sesuaiin sama konteks dari best practice kontennya. Gitu. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak sekali pertanyaannya nih, pada pengen semua nih Kak jadi ini social media analyst nih. Oh, expert semua di sosial media. Amin. Ya. Sambil tunggu pertanyaan kalau masih ada Kak, aku mau tanya nih. Boleh. Penasaran juga nih, misalnya kita punya banyak konten di banyak sosmed gitu ya. Terus gimana ngitung conversion rate maksudnya ke pembelian gitu. Artinya ini engagement atau impression dan sebagainya dihitung ke conversion rate ke pembeliannya. Oke. Berarti udah masuk ke conversion ya, bukan ke matriks organiknya sosmed lagi. Kalau aku biasanya cara menghitungnya di sosmed itu ada beberapa langkah. Kalau misalkan kamu nggak punya link tracking, biasanya pakainya based on kode redemption. Jadi bikin sebuah kode promo yang itu eksklusif di sosmed doang. Jadi dari orang yang redeem code-nya itu ada berapa. Atau bisa misalkan pakai shortener link tools gitu, kayak misalkan bit.ly, kan itu bisa di-track tuh orang ngeklik berapa, ya kan? Dari jumlah kliks yang kamu dapetin dari sosmed, yang akhirnya beli produk itu ada berapa. Nah, itu dihitung untuk menghitung conversion rate-nya. Karena conversion rate di sosmed itu nggak melulu soal pembelian. Bisa dari jumlah kliksnya, bisa dari jumlah session orang scrolling di aplikasi atau di website, bounce rate-nya, itu juga sebuah conversion di sosmed. Jadi, nggak ada yang beneran langsung kayak, oke, di sosmed aku punya engagement-nya 20.000, tapi kok yang beli cuma 2 ya? Wah, ini berarti orang-orang nggak beli ini dari sosmed. Belum tentu. Kadangkala ada yang dia datang dari sosmed tapi dia cuman klik dulu nih, terus dia save, tunggu sebentar, pada saat dia mau memesan pembelian baru dia beli, dia datang lagi gitu. Nah, jadi tracker kalau ke conversion sebenarnya panjang, ada back end prosesnya lah gitu. Istilahnya kalau teman-teman software engineer mungkin lebih tahu ya gimana nge-tracknya gitu. Tapi kalau dari sosmed yang pasti bisa langsung kehitung matriksnya, itu pasti matriks sosial medianya kayak reach, impression, followers growth, likes, comment, and shares, views gitu-gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini gimana sih pengaruh yang hate comment atau dislike gitu kan, sebenarnya ada juga ya taktik-taktik supaya engagement-nya bagus tuh malah tapi dibuatnya yang jelek-jelek deh ya. Walaupun dapat negatif komen nggak apa-apa, yang penting banyak gitu. Oh, oke. Berarti quality of engagement kali ya. Quality of engagement itu biasanya di-manage sama teman-teman community manager. Jadi kalau ada krisis, kita langsung tahu dan kita langsung handling si krisis itu. Misalnya kayak ada komplain, oke, berarti kalau komplain kita dikasih tahu nih gimana kalau mau komplain yang benar. Oke, kamu datangnya ke sini nih, nanti akan dibantu di sini. Ada respon yang bikin orang adem buat tahu, jadi solution oriented gitu. Kayak kalau ada negatif sentimen, kalau misalkan negatif sentimennya tidak terbendung, biasanya kita akan handling itu kayak bikin kayak klarifikasi atau kita kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dari sosmed juga bikin nge-translate press release terkait krisis ke sosial media itu juga bisa. Atau kita bikin sebuah respon yang bikin orang tuh jadi tahu kayak, oh ini terjadinya tidak disengaja atau ini terjadi karena apa, kayak gitu sih. Jadi krisis itu harus di-manage, jadi nggak boleh didiemin sih. Jadi si community management team ini harus tahu kapan harus point out sebuah krisis gitu, dan di-reply juga, selalu harus di-reply sih. Gitu. Soalnya kadang negatif malah jadi terkenal. Itu kan ya, nih kita kayaknya seru deh kalau ngomongin soal virality ya. Jadi kadang ada, kalau misalkan kan teman-teman kerja di agensi, leaders kalian bilang kayak konten kita yang ini harus viral. Virality itu bukan objektif. Virality itu bukan sebuah matriks, karena virality itu uncontrollable matrix. Gitu. Virality itu bisa jalan dari positif dan negatif gitu. Kalau misalkan kamu pengen viral doang, ya udah bikin konten yang kontroversial aja, terlepas feedbacknya negatif atau positif, kamu viral gitu.
Tapi kan untuk long term impact-nya terkait brand value, brand communication, trusted and secure-nya sebuah brand itu tuh nggak ada nih di situ. Nah, itu virality. Jadi virality itu bukan objektif. Yang jadi sebuah objektif itu adalah gimana engagement rate-nya, gimana orang nge-like, mereka komen secara positif, mereka share. Itu matrix yang bisa kita kejar. Kalau virality itu uncontrollable, itu matrix yang tidak bisa diukur gitu. Karena namanya virality aja kan basis bahasanya adalah virus digital, virus sebuah hal yang nggak bisa kita kontrol kapan datangnya kan gitu. Oke, jadi viral tidak selamanya baik ya. Betul. Oke, ya teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin Bapak Ibu dosen juga boleh loh, nih tadi ada beberapa yang gabutan. Mumpung pakarnya di sini ada, ayo silahkan. Ada, sudah. Sepertinya banyak harusnya nih pertanyaan-pertanyaan nih, ayo. Ada teman-teman yang mau ini lagi? Satu lagi dari saya, Kak. Saya mau tanya tipsnya supaya FYP gimana? Cracking FYP ya di TikTok. Oke, aku kasih sedikit dari best practice ya yang sudah aku lakukan. Ini mungkin nggak saklek, tapi dari yang sudah aku lakukan buat ketika ada yang nanya kayak gini, aku selalu bilang kalau di TikTok itu 3 detik pertama itu matters. 3 detik pertama ini harus bikin orang buat tertarik nonton. Gitu, 3 detik pertama. Kemudian durasi kontennya itu selalu buat tidak lebih dari 25 detik. Biar orang nggak bosan nontonnya. Itu secara tips. Tapi secara paket kontennya harus relate dulu. Harus punya konteks yang relate dulu. Kayak misalnya, kamu punya produk skincare misalnya. Skincare ini, kamu bilangnya cuma, oke, skincare ini bakal bikin kulit cerah, ngilangin noda hitam, ngilangin bekas jerawat. Semua skincare produk akan ngomong yang sama. Tapi kalau kamu kasih konteks terhadap konten skincare kamu, misalnya gini, kayak bentar lagi Valentine biar kulit glowing, cek tipsnya. Kamu kasih tahu step by step skincare produk yang kamu kasih. Di awal orang udah dapat clickbait, bukan clickbait ya, punchline-nya tuh udah relate dulu. Wah, cari gebetan nih, aku banget nih buat Valentine's gitu. Misalnya kayak gitu. Dapat konteksnya dulu. Nah, setelah orang tertarik sama konteksnya, dia akan nerusin nih nonton videonya sampai akhir. Di step by step itu kamu kasih tahu untuk ngejar interest dia dan consideration dia. Kayak orang, oh iya nih berarti kayak gini pakainya. Wah, kemarin ternyata aku salah pakai skincare-nya. Aku harus benar. Di akhir kamu kasih call to action CTA. Setelah mereka nonton, mereka harus ngapain? Komen kah? Likes kah? Share kah? Jadi setelah mereka nonton, mereka tahu harus ngapain. Sekedar likes biar kesimpan tutorialnya kah misalnya, atau di likes dulu biar tahu, atau klik keranjang kuning misalkan kalian punya TikTok Shop kayak gitu sih. Nah, itu harus jelas dulu di situnya. Secara kontekstual sama 3 detik pertama dan orang nonton sampai akhir sih. Gitu sih tipsnya paling. Oke, Kak. Jadi bagi para TikTokers, silahkan didengarkan tipsnya. Oke. Ini sudah mau jam 3 nih, Kak ya. Oke, sudah mau berakhir ini waktunya nih ya. Oh iya, ini ada yang masih mau tanya nih. Oke, silahkan. Stefano. Hai Stefano. Kamu mau tanya soal jualan di sosmed, misalnya jualan F&B di Instagram, di postingan awal-awal, pas mulai akun tersebut dari nol, konten apa aja ya Kak yang perlu di-post? Apakah langsung katalog atau ada gimmick-gimmick gitu ya Kak, seperti yang lagi tren? Thank you. Oke, jawabannya ada, mungkin pertanyaanku adalah, apakah si brand yang mau F&B yang kamu launch ini di awal butuh datang dari sosmed duluan? Karena F&B biasanya, kalau mau ngegedein di awal, nggak bisa langsung dari sosmed serta-merta. Kayak beneran dari sosmed yang kamu bikin ya maksudnya. Biasanya nih kalau brand baru launching soal F&B, dia kerjasama sama influencer atau KOL kuliner. Buat datengin dulu tempat makannya atau nyobain makanannya dan dia kasih testimoni. Dan cara yang paling afdol biasanya kayak approach influencer kayak, Kak kita ada produk ini kita kirimin mau nggak? Nanti Kakak review ya di sosmed kayak gitu. Itu ketika itu maksudnya adalah apa? Buat apa? Ngebangun credibility. Kamu nggak perlu ngasih brief ke influencer itu, apakah ini makanannya enak, segala macam, harus ngomongin apa, enggak. Sekedar kamu kirim produknya, dan mereka yang akan kasih honest testimony terkait produknya. Setelah itu,
di sosmed kamu, biar orang ketika datang nggak kosong, kamu bikin product knowledge content terkait si F&B bisnis yang kamu bikin, gitu. Nah, biasanya di-combine sama 360 nih, kalau punya UMKM F&B offline store gitu, bukan cloud kitchen doang ya, datang offline store-nya, ketika audiens ada yang datang dari situ, kasih tanyain, dia datangnya tahu dari sini dari mana, dari sosmed. Kalau dari sosmed, berarti kamu bisa kasih tahu kayak, Kak, nanti pas makan boleh dong di-review, nanti kita ada diskon kalau kontennya di-post di Reels, kalau kontennya di-post di story, dan mention ke kita. Kayak gitu sih biasanya strategi F&B yang lagi tren dipakai di akhir-akhir ini. Gitu, Stefano. Semoga ngejawab ya. Ya, ini dari Pak Effendi nih Pak, nih salah satu pengajar kita. Oh iya, oke. Deg-degan nih saya Pak. Oke Pak Effendi, apa tips dan trik dalam menggunakan influencer? Oke. Dari pengalaman yang aku bangun ya Pak, ini dari my best experience ya, best practice ya. Mungkin kalau ketemu praktisi lain beda, tapi kalau dari aku akan cocokkan dulu apakah si influencer ini punya tidak kontradiktif terhadap brand value yang kita pegang. Maksudnya apa? Kadang-kala asal milih influencer yang lagi trending ternyata dia tidak sesuai brand value, tidak sesuai value-nya terhadap brand value kita. Kayak misalkan kita punya brand kita ngomongin misalkan brand skincare lagi deh, punya brand skincare yang dipilih adalah orang yang beneran nggak tahu skincare sama sekali, yang nggak pernah pakai skincare bahkan, dan mungkin secara persona nggak skincareable banget gitu. Nah itu berarti nggak sesuai tuh influencer. Jadi influencer itu disesuaikan sama brand value-nya dulu gitu. Kayak misalkan influencernya ternyata kontroversial juga, nggak semua brand bisa tap in ke influencer itu. Tetapi kalau misalkan brandnya juga kontroversial, kenapa enggak kita pakai influencer yang kontroversial juga? Misalnya kayak brand-brand yang rebel temanya, kayak misalkan kaos metal, terus dia mau nge-endorse siapa ya, misalkan Coki Pardede, sama-sama kontroversial nih misalkan gitu. Ya kita nggak bisa pakai. Itu bisa kita pakai, tapi kalau brandnya ternyata nggak kontroversial, ya kita nggak bisa pakai dong Coki Pardede. Gitu. Kalau misalkan kasus afiliator yang kemarin, yes, afiliator itu punya impact buat brand akhirnya retract kerjasama mereka. Karena itu dari segi secure and trusted-nya nggak ada. Itu juga pengaruh buat pemilihan influencer. Jangan sampai punya influencer yang kasus. Tapi kalau misalkan jangan pilih influencer yang kasus, Nikita Mirzani kontroversial, berkali-kali dipanggil polisi, tapi masih banyak yang endorse. Mungkin dari brandnya ngerasa secara value si Nikita Mirzani masih bisa deliver buat result-nya. Gitu sih Pak Effendi. Semoga jawab ya. Atau mau di follow up question-nya Pak? Sudah menjawab Pak Effendi? Ya, thank you. Tapi maksud saya gini, Kak Yudhistira, maksudnya orang jadi ini nggak percaya nggak, karena kan maksudnya banyak yang ya waktu itu kan flexing ya, flexing. Jadi jadi kan ya artinya audiens kan merasa dibohongin gitu loh. Jadi adanya ya banyak yang menggunakan popularitas mereka untuk tujuan yang jelek gitu kan. Oke, yes benar banget. Makanya kalau misalkan ada terkait kasus yang kan kita sebelum di kasusnya terkuak, brand-brand yang kerja sama si flexer ini, si afiliator ini kan nggak tahu Pak, kalau misalkan ternyata dia selling lies, dia menjual sebuah kebohongan kan. Karena sudah terlanjur bekerja sama, begitu kasusnya terkuak, biasanya brand akan langsung retract karena nggak mau brandnya diasosiasikan terhadap kasus yang diterima sama influencernya gitu. Di awal kita nggak bisa kontrol nih Pak, apakah si influencer ini beneran jual truth atau lies gitu kan. Yang namanya orang tiba-tiba viral berarti kan ada konsumennya, ada audiensnya yang menerima konten-konten itu. Kayak berarti kenapa si afiliator ini ketika flexing banyak masuk FYP, karena orang-orang Indonesia cenderung sangat tertarik terhadap kemewahan itu. Mereka pengen tahu gimana cara mendapatkan kemewahan, terlepas dari dia selling lies atau enggak. Gitu sih Pak. Jadi kita nggak bisa kontrol sebelumnya. Nah begitu ketahuan secara legal itu adalah tindakan ilegal, baru tuh brand-brand akan retract. Jadi ketika kita pilih
apakah si influencer ini punya track record yang bagus atau enggak. Gitu. Kadang kala cuman ya sekedar viral kita pakai deh influencernya, ternyata ke depannya wah ini berkasus ternyata influencernya. Ya opsi yang kita punya cuman kita retrack kerjasamanya gitu. Ya. Oke, thank you. Oke, makasih Pak Effendi. Ada Bu Dini nih mau tanya, ada raise hand Bu Dini, silakan Bu Dini. Halo. Bu Dini? Oh, Tadi iya, raise hand. Ya, sudah. Oke. Uh-huh. Saya mohon maaf, saya baru masuk sekarang, tapi saya tertarik sama bahasa yang terakhir. Saya hanya mau menegaskan saja nih, Mas Yudis. Berarti tadi Mas Yudis bilang untuk brand yang memang sesuai dengan produk seperti kaos metal, ya pasti nggak mungkin dong yang orang unyu-unyu, pasti juga yang metal. Dan tapi kita tetap harus bisa melihat track record dari si orang ini, walaupun secara tampilan mereka sesuai dengan produknya. Seperti itu ya, Mas Yudis, berarti ya. Nah, benar banget. Tapi saya pengen tanya nih Mas Yudis, dari sisi Mas sebagai seorang pengalaman praktisi, seperti apa sih behavior-nya konsumen kita gitu ya? Karena kalau kita boleh bandingkan ya, dari Korea aja punya sedikit kasus saja mereka sama sekali nggak bisa dipakai. Bener-bener udah mental gitu, dan kayak merasa banyak kok artis yang bisa menggantikan mereka gitu ya. Tapi kenapa ya dari behavior-nya orang Indonesia itu lebih kepada yang masih kena kasus aneh pun di belakang gitu ya, masih bisa jadi brand ambassador. Nah, saya pengen tanya nih, ini saya pengen tanya dari behavior-nya saja ya, behavior-nya dari sisi konsumen, itu memang seperti itukah behavior-nya Indonesia gitu, Mas? Pengen tahu aja sih. Thank you ya, Mas. Oke, thank you buat pertanyaan ini. Wah, menarik banget nih. Plus 62 itu memang sedikit unik ya. Netizen plus 62. Netizen plus 62 ya kan? Pengen tahu nih, kira-kira behavior kok beda nggak ya? Segitu memaafkannya kah gitu ya? Yes, mungkin kalau dibilang segitu memaafkannya agak nggak relate karena nggak semua orang akan ngerasa itu baik-baik aja. Yang jadi masalah adalah orang yang punya kontroversial, influencer yang punya kontroversi di Indonesia itu dia punya tendensi netizen kepoin. Keponya netizen plus 62 ini kayak itu naikin engagement rate dari akun sosial medianya si influencernya. Habit itu berulang. Karena kita nggak bisa kontrol dong netizen harus suka yang kayak gimana gitu. Secara industri pun banyak industri yang ngerasa selama dia rame di sosmed ya kita pakai gitu. Tapi ada brand-brand yang kayak misalnya Tokopedia, kita pasti berhati-hati. Kita nggak akan pakai influencer yang kontroversial. Tapi kita nggak bisa kontrol brand-brand lain, stasiun TV yang selama dia punya rating yang bagus, dia oke dengan mengundang influencer-influencer tersebut, ya mau tidak mau kita akan menikmati itu di layar sosial media dan sosial TV gitu. Sesimpel itu sih. Oh, jadi memang behavior kita Secara plus 62 ini berbeda sama yang negeri seberang, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Yudis ya. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Terima kasih Bu Dini. Wow, ini pertanyaannya ini semua nih ya, berat-berat semua ya. Gak apa-apa ya Mas Yudis ya. Oke, apa yang lain? Masih ada pertanyaan? Ya. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini memang sudah jam 15:07 ini. Kita bisa akhiri sesi ini. Makasih banget ini Mas Yudhistira, luar biasa ini. Juga animo yang nanya ini banyak sekali ini. Kayaknya kalau nggak ditutup ini masih banyak akan ini lagi nih, nanya terus lagi nih. Ya. Oke. Ya, kami mengucapkan terima kasih sekali ini atas waktu dan sharingnya, knowledge-nya banyak sekali yang bisa kita dapat. Semoga ini nanti setelah ini semua bisa jadi social media expert semua. Ya, coba-coba dulu, mungkin buat dulu di channelnya masing-masing gitu ya, di sosmednya masing-masing, coba-coba buat dulu. Siapa tahu nanti ya bagus, viral, sehingga kalau ngelamar ke Tokped nanti diterima ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita mau memberikan sertifikat kepada Mas Yudis, ya. Sertifikat akan diberikan oleh Pak Felix.
Sebentar ya Pak, saya coba ini dulu, share screen dulu. Saya pin dulu, oke. Saya share screen, sertifikatnya sebentar. Oke. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Yudhistira Pradana. Saya Felix mewakili dosen-dosen dari Atmajaya ya Kak Yudhistira mempersembahkan sertifikat ini, yaitu sertifikat sebagai pembicara dalam acara webinar of e-commerce course dengan tema konsep implementasi pemasaran marketplace, social media management. Tadi kita sudah ikuti bersama materi, pemaparan, sesi tanya jawab itu sangat luar biasa sekali, pastinya menambah wawasan dan pengetahuan buat kami semua yang mengikuti acara ini, Kak Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih ya ke Ibu Siti Fauziah dari Tokopedia Academy atas bantuan dan kerjasamanya sehingga acara ini bisa terselenggara. Demikian, saya kembalikan lagi ke Ibu Vivi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Felix. Oke, sekarang sebelum kita benar-benar meninggalkan forum ini, kita mau foto dulu ya. Teman-teman, tolong kameranya dinyalakan. Sebentar, saya pinnya saya replace dulu. Sorry. Kok jadi ini, salah. Oke. Teman-teman, tolong nyalakan kameranya. Sudah semua? Ayo, belum nih kayaknya nih. Kita ada 3 halaman ini. Oke, sudah. Sebentar ya. Halaman pertama. Oke. Say cheese. Ya. Oke. Sebentar, saya ini dulu. Saya satu-satu dulu soalnya nih. Oke, halaman kedua. Oke. Oke, say cheese. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman ketiga. Sebentar. Bentar. Halaman ketiga. Oke. Say cheese. Oke. Wait, halaman 3. Oke, sudah. Oke. Iya. Sudah komplit semua. Ini ya 3-nya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Yudhis untuk semuanya, untuk kehadirannya, untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk para dosen dan juga para mahasiswa yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Oh ya, ada Bu Farah nih udah datang ya. Bu Farah ada mau ini Bu? Enggak Bu, terima kasih. Mohon maaf terlambat baru bisa join habis tugas dari luar kampus. Oh iya Bu, aman kok Bu? Aman. Macet semua orang pada turun ke bawah. Oh gitu, ya Bu. Oke, terima kasih Mas Yudhis, terima kasih Bu Puji, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akan mengakhiri acara ini. Oh ya, sebelum mengakhiri untuk para mahasiswa, nanti sebentar lagi saya akan share link untuk absensinya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ya, untuk para dosen dan juga untuk Mas Yudhis dengan Bu Puji, terima kasih Bu, saya boleh meninggalkan forum ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudhis, terima kasih semuanya. Terima kasih.